kita Yesus Kristus berlimpah-limpah atas hidup kita. Dan pagi hari ini saya ambil dari kejadian 18 yang ke-17, kejadian 18 mulai ayatnya yang ke-17. Pagi hari ini supaya firman Tuhan dalam hidup kita bisa berdaging dalam kehidupan kita dan kita dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan dan kita dilayakkan bukan karena keadaan kita tapi karena kasih karunia Tuhan yang memenuhi hidup kita. Judulnya adalah berdoa mengubah pemikiran Tuhan. Kejadian 18 demikian firman Tuhan mulai ayat 17 sampai 22. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah melakukan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ini perikop yang terus kalau Bapak Ibu Saudara baca, Abraham bernegosiasi dengan Tuhan tentang jumlah orang yang berdoa bagi Sodom dan Gomora. Kalau dibaca terus isinya itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita pagi hari ini terus berdoa dan jumlah kita lebih dari 40 orang, lebih dari 10 orang yang bersungguh-sungguh. Cuman dari firman ini kita bisa melihat karakteristik yang seperti apa yang sehingga Tuhan ini berpikir saja mau melakukan segala sesuatu saja konfirmasi. Dia berdiskusi sama Abraham. Nah, kita perlu mengetahui supaya kita bisa mendasari bahwa doa kita ini benar dan kita memang orang-orang yang akan membuat sejarah keputusan dari yang Sang Pencipta itu berubah. Pemikiran dari Sang Pencipta itu berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara, situasi yang sekarang ini menurut saya perlu kita memiliki hal-hal itu gitu. Karena keadaan bangsa kita perlu orang-orang yang berdoa. Perlu orang-orang yang terus berteriak kepada Tuhan. Nah, dari firman Tuhan Kejadian 18 ayat 17 sampai 22, saya memberikan sebuah pernyataan, memberikan sebuah nilai lah, mendapat sebuah nilai, maksud saya mendapat sebuah nilai-nilai, ya, orang yang seperti apakah Abraham ini sehingga mengubah pemikiran Tuhan gitu ya, sehingga doanya itu didengar, sehingga pendapatnya itu mengubah pikiran Tuhan, mengubah keputusan Tuhan gitu ya. Nah, yang pertama adalah ternyata Abraham ini adalah orang yang punya janji. Bukan hanya punya janji, tetapi punya kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ayat 18 itu firman Tuhan berkata demikian.
Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa? Nah, hidupnya Abraham, tubuhnya Abraham itu mengandung janji. Mengandung janji yang Tuhan sendiri menyatakan itu. Karena Tuhan itu berkarakter Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak bisa berdusta. Tuhan mengatakan kepada dirinya, bukankah sesungguhnya Abraham itu akan menjadi bangsa yang besar? Nah, ini yang mestinya kita juga harus punya, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita ini selama ini kita berdoa, selama kita ini berkumpul setiap pagi, kita adalah orang yang punya kasih setia Tuhan, punya janji Tuhan. Yang jelas, kita ini berdoa setiap pagi, Bapak Ibu Saudara, kita nggak mau sia-sia, gitu. Kita harus sungguh-sungguh berdoa, dan berdoa kita mengandung janji dan kasih setia Tuhan. Kita adalah orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk menjadi berkat. Oleh kitalah, kata firman Tuhan ayat 18 itu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita mitra, kita adalah teman, sahabat Tuhan. Tuhan tidak menyebut lagi hamba, tapi Tuhan menyebut kita sahabat. Karena Tuhan mau mendapatkan teman. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini doa yang mengandung janji dan kasih setia Tuhan lah sebenarnya doa yang akan mengubah pikiran Tuhan. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah doa seperti apa? Gitu ya. Orang yang seperti apa yang mengubah pilihan dan pikiran Tuhan adalah orang yang dipilih Tuhan karena ketetapan Tuhan sendiri. Jadi kita bukan hanya orang yang punya janji dan kasih setia, tetapi kita adalah orang pilihan atau orang yang kita punya ketetapan. Karena ketetapan Tuhanlah sebenarnya kita ini dipilih dan kita sadar kita berdoa karena kita adalah orang pilihan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ayat 19 itu Tuhan sendiri yang berkata demikian. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Nah, pilihan Tuhan atas hidup kita ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Di antara banyak saudara, tentu Bapak Ibu Saudara, misalkan ada banyak orang di keluarga, misalkan keluarga besar 7, 8, seperti saya 7. Lah kok saya yang pertama dipilih bahkan untuk merubah keluarga. Nah, pilihan Tuhan atas hidup kita, gitu. Pilihan Tuhan atas hidup kita itu membuat Tuhan itu mendengar doa kita. Kita sudah dipilih dari banyak bangsa. Amin. Kita dipilih Tuhan di antara banyak bangsa. Wah, itu ajaib. Pada waktu Tuhan membukakan hal itu kepada saya, ya, pada waktu itu saya mau menikah, saya milih cincin sama istri saya. Banyak yang disodorkan oleh pembeli, cincin yang bergerit-gerit, cincin yang punya kembangan, cincin yang ada matanya. Tetapi saya dan istri saya milih cincin yang biasa. Ya, kenapa? Karena itu yang berkenan. Dari banyak nampan cincin, saya milih yang biasa. Yang milih yang kata penjualnya itu biasa, tetapi kata hati saya dan kata hati istri saya, itu cincin sungguh berkenan di hati saya. Jadi saya memilih cincin itu karena hati saya tertarik dengan itu. Sungguh kita adalah pilihan Tuhan yang berkenan kepadanya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, yang terakhir adalah doa yang seperti apa, pendoa yang seperti apa. Doa orang benar katanya. Ayat 22 itu mengatakan doa orang benar. Bapak Ibu Saudara, doa orang benar.
Lalu berpalinglah orang-orang itu, di situ berjalan ke Sodom, tapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Doa orang sungguh-sungguh ini, Bapak Ibu Saudara. Kita datang, semua orang sudah berlalu, tetapi Abraham ini tetap berdiri di hadapan Tuhan. Kita harus punya ketekunan karena kita orang benar, Bapak Ibu Saudara. Doa orang benar itu besar kuasanya, kata Yakobus demikian. Ya, doa orang benar itu besar kuasa. Kita ini sudah dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena darah Yesus. Jadi 3 hal ini, Bapak Ibu Saudara, mengubah pikiran Tuhan, yaitu yang pertama adalah doa orang yang punya janji dan kasih setia Tuhan. Yang kedua, doa orang pilihan yang ditetapkan oleh Tuhan. Yang ketiga, doa orang benar tadi, yang besar kuasanya tadi, Bapak Ibu Saudara. Kita penuh dengan kasih setia Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa.